Segera setelah Bai Xiaochun berteriak, "Mati!" sebuah adegan kehancuran hebat yang dimainkan di depan semua penonton. Bai Xiaochun melesat maju dalam sorotan cahaya biru, menggambar pada Living Mountain Incantation dan maju dengan pesta pengguncang gunung. Kekuatan golem batu menopang tubuh kedagingan Bai Xiaochun, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tingkat yang hampir tak terlukiskan. Selain itu, dia bergerak sangat cepat sehingga hampir seperti teleportasi. Dia menembus ki yang dingin, melepaskan ledakan begitu unik yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya sebelum muncul tepat di depan Gong Sun Wan Er. Patung itu sudah rusak parah, dan tentu saja, hanya sebuah patung, bukan Gong Sun Wan Er yang sebenarnya. Dengan demikian, itu benar-benar tidak mampu menghindari serangan itu. Alih-alih, berkedip dengan mantra dua tangan saat mencoba untuk gerakan menghalangi serangan. Mata Bai Xiaochun memerah saat dia meletakkan segalanya di telepon dalam upaya terakhir ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan kemenangan pada saat ini, maka dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk maju ke pengadilan Valet, tapi dia juga tidak akan bisa menyelamatkan Big Fatty Zhang. Itu bukan hasil yang bisa dia terima. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Aku harus menang. Melolong, mendekat, menggunakan tubuh golem batu untuk meluncurkan tendangan berputar dengan kaki kirinya, yang menghantam langsung ke raksasa yang dipanggil oleh patung Gong Sun Wan. Kekuatan tendangan itu didukung oleh kekuatan tubuh kedagingan dari Forever Live Forever Technique Wei, serta Living Mountain Incantation dan Mountain Sucking Bash. Selanjutnya, itu juga berisi Hex abadi. Itu adalah serangan mematikan yang sangat mematikan. Suara gemuruh bergema saat kaki itu melayang di udara, menyebabkan seluruh percobaan biru dengan api bergetar. Patung Gong Sun Wan berusaha menggunakan kedua lengan untuk memblokir kaki kiri yang masuk, tapi setelah melakukan kontak, lengan patung mulai runtuh. Kaki Bai Xiaochun menabrak mereka seperti batu menghancurkan gelas minum untuk mendarat langsung di dada patung. Hampir seketika, patung itu mulai runtuh, dan kemudian retakan menyebar ke segala arah. Namun, patung itu belum mati. Semua Bai Xiaochun telah berhasil melakukan sejauh ini adalah menghancurkan lapisan luar benteng es. Meskipun patung itu rusak parah, masih bisa mempertahankan diri. Namun, ketika patung itu jatuh ke belakang, Bai Xiaochun sekali lagi memanfaatkan kekuatan golem batu untuk membuat gunung Sucking Bash lain, membuat jauh dengan kekuatan kaki kirinya. Kali ini, dia mengirim tangan golem batu itu menembak ibu jari dan telunjuknya berkilauan dengan cahaya hitam. Itu tak lain adalah pencengkeram tenggorokan-tenggorokan. Gemuruh bergema ketika tenggorokan patung itu menaklukkan, dan kemudian patung mulai runtuh. Langkah terakhir datang secepat kilat, dan disampaikan dengan efisiensi yang kejam. Dalam mata, raksasa es itu hancur, dan patung itu hancur berantakan. Ketika itu terjadi, seberkas cahaya teleportasi ditembak jatuh, yang tidak lain adalah pintu masuk ke pengadilan Valet. Secara bersamaan, mantra Living Mountain Bai Xiaochun memudar, dan golem batu menghilang. Bai Xiaochun terungkap secara langsung, wajahnya terlihat saat ia melayang ke tanah. Jelas dia kesulitan berdiri, dan bahkan batuk 3 kali berturut-turut. Meskipun tampak lemah, sinar matanya dengan tekad yang membuat semua orang benar-benar terguncang. Aku akan menang. Seorang kultivator formasi inti pertengahan melawan seseorang di tahap formasi inti akhir, dan benar-benar menang. Surga. Dia baru saja mengalahkan patung Gong Sun Wan Er. Itu berarti bahwa dia memenuhi syarat untuk memasuki tahap awal. Dia akan menjadi superstar ke-10 yang berada di bagian Valet dari Pelangi Starry Sky Dao Polarity Sect. Di luar cobaan, semua orang berubah menjadi besar. Hampir setengah dari seluruh langit berbintang Dao Sekte Polaritas terguncang ke inti, bahkan lebih dari ketika Gong Sun Wan baru-baru ini menghadapi tantangan. Keributan menyapu sekte, dan terutama melalui Sky Quarter Rainbow, tempat Bai Xiaochun berasal. Keriuhan di sana jauh lebih intens daripada di lokasi lain. Kembali di pelangi itu, Songke berdiri di luar guanya yang abadi, tangan mengepal erat-erat. Sulit membaca ekspresinya, tapi hati senang dengan kepahitan. Dia benar-benar bisa memaksa dirinya untuk mengakui bahwa dia tidak sesuai dengan Bai Xiaochun, tapi bukti yang tak mendorongnya tidak mendorongnya ke jurang kehancuran. Su Baokai, Tuan Dewa Diviner, dan Chen Manyao semuanya sangat terguncang. Meskipun mereka semua tahu bahwa Bai Xiaochun bukan pembudidaya biasa, tidak pernah mereka bisa membayangkan bahwa dia luar biasa ini. Gong Sun Wan juga berada di Sky Quarter Rainbow, duduk di luar guanya yang abadi di atas batu besar, memandang ke atas ke arah persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars.
Dia baru saja menyaksikan pertarungan bermain di antara patungnya dan Bai Xiaochun, dan saat ini, ekspresi aneh bisa terlihat di wajahnya. Bahkan ketika patungnya runtuh, dia benar-benar tersenyum. Jadi, kakak besar sama hebatnya seperti biasa. Dia bahkan mengawasi dengan lembut cahaya misterius di matanya. Di luar Sky Quarter Rainbow adalah Chen Yuesan dan Bidah, keduanya adalah bintang dan dipilih dari tiga. Mereka benar-benar terguncang oleh pertempuran yang baru saja mereka saksikan. Adapun Chen Yuesan, matanya bersinar dengan cahaya misterius, sedangkan Bidat hanya dingin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, mengagumi arogan di matanya tidak bisa lebih jelas. Bahkan pembudidaya Nas Chen Sol ditonton, dan tontonan oleh tindakan Bai Xiaochun. Pada saat ini, sudah benar untuk mengatakan bahwa dalam sekte polaritas langit berbintang langit tidak ada satu orang pun yang tidak tahu Bai Xiaochun. Namun, bahkan ketika semua orang beralih ke seru dan diskusi, seseorang tiba-tiba berteriak. Tidak tunggu lihat Bai Xiaochun. Dia mulai berlatih kultivasi. Petik 2. Sebagai tanggapan, lebih banyak orang melihat dan melihat apa yang terjadi. Ki dingin. Ki yang dingin. Petik 2. Bai Xiaochun benar-benar berlatih kultivasi, meskipun itu tidak dilakukan. Setelah patung Gong Sun Wan, Ki yang dingin mulai menyebar darinya dan mengisi percobaan biru dengan api. Dan karena tidak punya tempat lain untuk pergi, ia mulai mengalir ke Bai Xiaochun. Apakah Bai Xiaochun menginginkannya atau tidak, Ki yang dingin mulai mengalir ke tubuhnya, menyapu lorong-lorong Ki-nya dan menuju ke inti emas surga daunnya. Itu Ki dingin yang kuat, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pusaran dengan Bai Xiaochun di tengah. Ketika ia mengisi gold core-nya, itu mengisi kapasitasnya hingga 30%, kemudian 40%, 50%, 60%. Saat Ki yang lebih menyerbu ke dalam dirinya, dia gemetar karena sensasi dasar kultivasinya meningkat. Sebelumnya, dia berada di puncak formasi inti pertengahan, tapi pada saat ini, dia berada di dalam formasi inti terlambat. Hanya butuh waktu singkat untuk Ki dingin di gold core-nya mencapai 60%, namun, itu belum berhenti. Inti emasnya terbuat dari 9 lautan spiritual, 60% diantaranya sekarang merupakan dunia yang sangat dingin. Dan kemudian Bai Xiaochun, melemparkan ke belakang dan melepaskan tangisan panjang saat Ki-nya mencapai 70%. The Frigid Skull Will Evolving Incantation mengumpulkan Ki dingin ke dalam gold core, yang berarti bahwa 30% adalah puncak dari tahap awal, dan 60% adalah puncak dari tahap pertengahan. Sebelumnya, tingkat total Ki dinginnya telah mencapai sekitar 60%, tapi sekarang setelah mencapai 70%, suara gemuruh yang kuat meledak dalam dirinya ketika dasar kultivasinya melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah tahap akhir gold core. Dan hal-hal belum berakhir. Lebih banyak Ki dingin mengalir ke dalam dirinya, yang mendorong Ki dinginnya inti emas melewati 70% menjadi 80%. Ketika bit terakhir dari Ki dingin disedot, kapasitas gold core dingin Ki-nya telah mencapai 85%, dan dasar budidayanya masih naik. Sampai sekarang, dia sangat dekat untuk mencapai kapasitas 100% dan berada di lingkaran besar panggung gold core. Saat budidayanya naik dan energinya melonjak, percobaan biru dengan api bergetar hebat, dan di luar, bintang yang mewakili Bai Xiaochun bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua orang di luar benar-benar terguncang. Bai Xiaochun ini, dia sebenarnya baru saja melakukan terobosan. Formasi inti terlambat. Dia baru saja mencapai formasi inti terlambat. Petik 2. Dia bisa melawan formasi inti saat dia baru di pertengahan formasi inti. Sekarang dia berada di tahap akhir, itu berarti dia bisa bertarung dengan seseorang di lingkaran hebat. Petik 2. Nasib yang baik. Itu semua karena dia mengolah teknik yang menggunakan Ki dingin. Dengan kelebihan Ki dingin dari patung Gong Sun Wan, dia bisa mencuri. Bab 439, aku hanya punya keinginan. Meskipun mungkin tidak tampak mungkin, di luar sana kacau. Ini kedua kalinya Bai Xiaochun memulai percobaan Starry Sky Dao Polarity Superstars yang melibatkannya melakukan satu demi satu menyenangkan. Pertama adalah kecepatan luar biasa yang dapat melewati uji coba awal, kemudian kemenangan atas ahli formasi inti terlambat sementara dia sendiri hanya di pertengahan panggung, dan akhirnya adalah terobosan dasar kultivasinya. Karena semua hal itu, semua orang di luar dibiarkan terguncang. Dari kelompok yang terdiri dari 9 pembudidaya yang sudah berada di bagian ungu pelangi, 8 berada di lingkaran besar, dengan Gong Sun Wan menjadi satu-satunya di formasi inti akhir. Namun sekarang, seseorang telah bergabung, seseorang yang telah memasuki grup di pertengahan panggung dan kemudian segera naik ke tahap akhir.
Ketika semua orang membahas masalah ini, Bai Xiaochun gemetar, dan ki dingin di dirinya menempatkannya dengan kuat di formasi inti. Namun, tidak ada waktu baginya untuk harga dasar budidayanya. Sebaliknya, dia menembak ke arah cahaya teleportasi. Bahkan ketika dia melakukannya, banyak motif cahaya di daerah itu berputar bersama untuk membentuk patung lain. Itu adalah patung Bai Xiaochun. Ketika dia berhenti untuk menoleh ke belakang, dia melihat bahwa itu sangat mirip dengannya, dan auranya sangat mirip dengannya. Namun, ekspresi patung itu dingin dan kosong ketika berdiri di sana, benar-benar tidak bergerak. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa mulai sekarang, siapapun yang mencoba masuk ke bagian ungu pelangi harus melawan patungnya sebagai bagian terakhir dari persidangan mereka. Setelah beberapa saat, dia membuka muka, menuju ke cahaya teleportasi, dan kemudian menghilang. Tentu saja, diskusi di antara para penonton tidak mereda sama sekali. Peristiwa yang telah terungkap pada hari ini adalah hal-hal yang jarang terlihat, terutama mengingat bahwa sekarang ada 10 pembudidaya yang sangat terkenal di sekte tersebut. Itu adalah saat yang penting dan menyenangkan. Karena Bai Xiaochun telah membuat terobosan setelah pertempuran, itu berarti bahwa siapapun yang mencoba untuk menantang masa depan akan melawan versi formasi inti pertengahan dirinya, bukan tahap akhir Bai Xiaochun dari setelah kemenangan. Patung itu mewakili status tertentu dalam sekte tersebut. Selama itu tetap tak terkalahkan, tidak ada yang bisa memasuki persidangan tidak, dan pada saat ini, lebih banyak orang mengungkapkan patung itu daripada orang yang menonton Bai Xiaochun sendiri. Adapun Bai Xiaochun, ketika dia melangkah ke cahaya teleportasi, dia menghilang dari tampilan biru dengan api dan muncul kembali dalam persidangan ungu. Sementara itu, pada bagian ungu pelangi, sebuah bintang ke-10 muncul, dan semua mata yang berfokus pada patung itu bergeser untuk melihatnya. Meskipun tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dengan Bai Xiaochun sekarang, semua orang bertanya-tanya. Fakta bahwa tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi dalam persidangan yang tidak memiliki gambaran keseluruhan yang lebih misterius. Tingkat misteri tambahan yang membuat semua orang ingin lebih dari sebelumnya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam beberapa bulan yang singkat, 2 orang telah mencapai bagian ungu pelangi, dan hanya gagasan apa yang terjadi dalam percobaan ungu itu adalah kekuatan pendorong bagi banyak pembudidaya lainnya. Saat pikiran seperti itu memenuhi pikiran semua yang hadir, Bai Xiaochun muncul dalam percobaan yang sangat tidak bisa dilihat orang lain, untuk menemukan dirinya dalam dimensi yang berbeda dari semua cobaan lainnya dengan api. Membentang di atas adalah sebuah sungai, di atas tepiannya ia berdiri. Pandangan kosong bisa dilihat di matanya, seolah-olah dia telah melupakan sesuatu. Lebih jauh lagi, ketika melihat sekeliling, dia merasakan bahwa tidak ada yang nyata di sekitar. Apa yang aku lupa? Pikirnya kaget duduk di tepi sungai untuk berpikir. Namun, bahkan setelah beberapa waktu berlalu, satu-satunya yang bisa diingatnya adalah namanya. Semua ingatannya yang lain sepertinya telah hilang. Kebingungan dilihat dalam. Rencana awal ketika memasuki cahaya teleportasi adalah untuk meninggalkan permulaan Starry Sky Dao Polarity Superstar segera setelah memasuki tahap berikutnya. Lagi pula, pada titik itu, tujuan akan tercapai, dan dia bisa meminta kekuatan Deva untuk menyelamatkan Big Fatty Zhang. Waktu adalah esensi. Namun, gitu dia permulaan Valet secara misterius dengan api, dia tidak bisa mengingat semua itu. Tidak gumam melakukannya, aku ingat bahwa ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan. Sambil tertawa kening, dia berusaha keras untuk mencoba kembali apapun yang telah dia, dan pada saat itulah dia tiba-tiba mendengar seseorang nyanyian. Suara itu naik dan turun, membuat lirik lagu tidak mungkin untuk dibuat. Namun, orang yang bernyanyi tampak tua, bahkan kuno. Beberapa saat kemudian, sebuah perahu yang sepi muncul di sungai. Seorang lelaki tua duduk di kapal, mengenakan topi bambu lebar, dan mendorong perahu bersama dengan tiang bambu panjang. Saat mendekati bank, dia mendongak wajah-wajah yang kusut karena usia. Sambil tersenyum, dia berkata, apakah tidak bisa tenang? Bai Xiaochun membocorkan pria tua dan kapal itu. Merasa bingung, dia menjawab, aku merasa seperti aku telah melupakan sesuatu. Semua orang kadang-kadang lupa sesuatu, kata pria tua itu sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak naik dan mendengarkan balada aku? Mungkin itu akan membantu kamu mengingat apapun yang sudah kamu. Petik 2. Bai Xiaochun duduk di sana dengan tenang berdiri, lalu bangkit dan ke perahu. Dengan itu, pria tua itu mendorong tiang bambu, dan kapal sekali lagi mulai bergerak bebas dari sungai.
Saat Bai Xiaochun duduk di sana di kapal yang sepi, pria tua itu mulai bernyanyi. Anehnya, tidak peduli seberapa dekat Bai Xiaochun memperhatikan, dia tidak dapat memahami kata-kata yang dinyanyikan lelaki tua itu. Setelah beberapa saat dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu nyanyikan? Lagu rakyat, jawab pria tua itu. Bai Xiaochun mendengarkan sedikit lebih lama, lalu bertanya, apakah itu punya nama? Tidak. Sambil tersenyum, lelaki tua itu melanjutkan, itu balada, yang ujungnya tidak akan pernah didengar orang. 9 orang lainnya datang sebelum kamu, dan tidak satu pun dari mereka mendengarkan seluruh lagu. Orang pertama mendengarkannya paling lama, tapi akhirnya menyerah. Dengan itu, ia terus bernyanyi. Bai Xiaochun diam, mendengarkan dan juga mencoba mengingat apa yang telah dia lakukan. Udara di sungai tidak diam. Ombak bergulung-gulung, dan sedikit waktu, gelombang yang agak besar setelah menghantam sisi kapal. Saat Bai Xiaochun bergoyang-goyang dengan goyang kapal, pikirannya bergerak, dan tiba-tiba, dia sesuatu. Dia berada di sebuah ruangan dengan ayahnya, yang mencengkeram erat ketika dia berkata, Xiaochun, kamu harus tetap hidup. Sebuah getaran yang mengaliri Bai Xiaochun ketika ingatan itu memicu api yang berkecamuk di benaknya, menyebabkan ingatannya membanjiri dirinya dengan kekuatan yang menumbangkan gunung, yang menguras laut. Aku harus menyelamatkan kakak sulung. Pikirnya, ketika dia mengingat semuanya dari sebelumnya. Dia tiba-tiba berdiri, lalu perahu itu menghilang, bersama dengan sungai. Seluruh ruangan di sekitarnya sekarang benar-benar kosong. Di produksi ada pria tua itu, yang membalik dan mengungkapkan Bai Xiaochun, matanya berbinar-binar dengan cahaya misterius dan aneh. Apakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Pria tua itu bertanya. Hah, kata Bai Xiaochun. Oh, aku tidak ingin berpartisipasi dalam uji coba ini dengan api. Aku perlu menyelamatkan seseorang. Sekarang setelah dia mendapatkan ingatannya kembali, cobaan ini tampak lebih aneh dari sebelumnya. Pria tua itu bertanya, dan kemudian berulang-ulang, kamu melihat dengan jelas sekarang. Bai Xiaochun mulai sedikit marah. Aku. Namun, dia mengeluarkan satu kata dari mulutnya sebelum hanya lelaki itu mengeluarkannya dan menginterupsi sambil menghela nafas. Baik, aku tahu apa yang kamu miliki. Masuk ke pengadilan Valet, dan kamu dapat meminta anugerah dari sekte. Selama tidak terlalu berlebihan, keinginan kamu akan dikabulkan. Misalnya, status sandera kamu dapat dihapus. Aku ingin kekuatan Deva, kata Bai Xiaochun segera. Pria tua itu mengangguk. Setelah kamu pergi, seseorang akan mengirimkannya. Dengan itu, dia mengendalikan, menyebabkan pusaran muncul di atas, yang mulai menarik Bai Xiaochun ke arahnya. Tepat sebelum melewati pintu keluar, Bai Xiaochun berhenti dan melihat kembali pada orang tua itu, yang sedang berjalan menjauh darinya menuju kehampaan. Baru saja, kata Bai Xiaochun, kamu bertanya apakah aku bisa melihat sesuatu dengan jelas. Apa yang kamu temukan? Petik 2. Pria tua itu tidak melihat ke belakang. Suara dingin. Dia menjawab, Dao kamu. Bai Xiaochun bingung. Pria tua itu terus berjalan pergi, dan ketika Bai Xiaochun masuk ke pintu keluar, dia menangis, aku tidak yakin apa daoku itu, tapi aku punya keinginan, dan itu akan hidup selamanya. Pria tua itu berhenti berjalan, melihat ke belakang, dan tersenyum. Itu dao kamu. Suara gemuruh berma, dan Bai Xiaochun menghilang, muncul beberapa saat kemudian di luar pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Hal pertama yang bertemu dengannya adalah suara dari banyak diskusi. Tak lama setelah itu, visinya menjadi jelas. Hampir segera, ia melihat banyak pembudidaya menatap dengan iri dan rasa hormat. Pada saat yang sama, suara hikmat berbicara dari bagian pemimpin Sekte Myriad Star Rainbow. Sandera Bai Xiaochun dari Sekte Penentang Sungai, permintaanmu telah dikabulkan. Kamu akan dianugerahi kekuatan dewa. Sinar ditembakkan dari langit untuk muncul di depan Bai Xiaochun dalam bentuk daun kristal yang berdenyut dengan kekuatan luar biasa. Semua orang di daerah itu merasakan tekanan luar biasa mereka, membuat bahkan sulit bernapas, hampir seolah-olah kultivasi mereka ditekan. Yang mengejutkan, daun itu mengandung kekuatan dewa jenis kayu. Selain itu adalah bagian penuh kekuatan, bukan hanya memok kecil. Bab 440, Sekte Penangkal Sungai yang luar biasa. Ketika Bai Xiaochun muncul di luar persidangan, dan suara para pemimpin sekte bergema, semua orang yang menyaksikan penampakan dibiarkan benar-benar terguncang. Hanya butuh beberapa saat untuk menikmati semangat yang tak terhitung jumlahnya untuk membalik ke arah Bai Xiaochun. Biasanya,
Dia akan memberi setiap orang kesempatan untuk mendekati dan menawarkan kata-kata pujian. Tapi dia sedang tidak berminat untuk itu sekarang. Gitu dia memiliki kekuatan deva itu, dia menembak ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung menuju portal teleportasi. Dia tidak tahu berapa banyak waktu berlalu, dan dengan cemas ingin kembali ke Hall of Devil Slayers di Sky Quarter Rainbow untuk menyelamatkan Big Fatty Zhang. Ketika dia pergi, banyak diskusi terjadi di antara para penonton. Bai Xiaochun sekarang tercatat di antara murid-murid tingkat paling tinggi absolut dalam sekte polaritas langit berbintang. Dia berada di 10 besar. Meskipun tidak ada yang yakin dengan apa yang dia alami dalam percobaan Valet, mereka tahu bahwa bagian Valet dari pelangi sekarang memiliki bintang ke-10. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana, di masa yang akan datang, nama Bai Xiaochun akan terus naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya di Starry Sky Dao Polarity Sect. Namun, Bai Xiaochun tidak dalam mood untuk bersenang-senang dalam kemenangannya. Dia mendorong maju dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan sampai dia berada di portal teleportasi, tempat dia menghilang, untuk muncul kembali beberapa saat kemudian di Sky Quarter Rainbow. Gitu dia melangkah keluar dari portal teleportasi di sana, dia melihat banyak pembudidaya Sky Quarter Rainbow berkumpul, melihat ekspresi kagum ketika mereka memanggil salam. Salam tetua kakak Bai. Bai Xiaochun terlalu memperhatikan tentang Big Fatty Zhang untuk melakukan lebih dari bekerja menjawab sebagai tanggapan, dan kemudian pergi. Karena sekarang berada di formasi inti, dia bisa bergerak lebih cepat dari sebelumnya ketika dia menembak dalam seberkas cahaya. Secara harfiah tidak ada yang bisa secara mandiri, meskipun tidak ada yang berusaha melakukannya, bahkan ketika ia melewati beberapa dari balai 10 lainnya. Karena dia berada di top 10 Starry Sky Dao Polarity Superstars, dia mendapat tempat khusus di Starry Sky Dao Polarity Sect, serta keistimewaan khusus. Dengan demikian, ia tiba di aula pembunuh iblis dalam kurang dari yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Banyak pembudidaya muncul untuk menawarkan salam resmi, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Kembali sebelum dia menantang cobaan, semua orang di Hall of Devil Slayers menghargainya, dan diam-diam mencibir hanya karena mengandalkan pendukung yang kuat untuk menjadi penting. Beberapa dari mereka mengubah nada mereka sedikit setelah dia masuk ke 400 teratas. Tapi sekarang namanya ada di bagian ungu pelangi, semuanya telah berubah. Salam tetua kakak Bai. Kakak Bai. Semakin banyak orang muncul, dan semakin banyak suara terdengar. Ada beberapa orang yang dikenal Bai Xiaochun, termasuk Tuan Cloud Dao, yang sedang menunggu di luar kuil utama. Gitu Master Cloud Dao melihatnya, dia menggenggam tangan dan melihatnya dengan cara yang dalam dan berlebihan. Selamat tetua saudara Bai. Master Dewa Diviner, Su Baokai, dan Chen Manyao juga menunggu di luar kuil utama, dan ketika mereka melihat Bai Xiaochun, ekspresi gembira muncul di wajah mereka. Bai Xiaochun mengangguk kepada semua orang, lalu berjalan ke kuil tampak sangat serius. Hal pertama yang dilihatnya adalah sosok kurus dan kurus dari Big Fatty Zhang, duduk di sana bersila di tengah-tengah kuil, ekspresi sedih di wajahnya. Jelas kehidupan hidupnya sangat redup sehingga hampir tidak ada, dan aura kematian yang kuat mengelilinginya. Jika Feng Youde tidak ada di sana sepanjang waktu memperkuatnya dengan dasar budidaya Nas Chansol, Big Fatty Zhang sudah lama meninggal. Tuan Daois, aku membawa kekuatan Deva. Melihat Zhang Fati yang besar, Bai Xiaochun dengan cepat mengeluarkan daun jenis kayu yang baru saja dia terima. Feng Youde mendongak dan membuat gerakan menggenggam, menyebabkan daunnya terbang dan beristirahat di atas kepala Big Fatty Zhang. Ekspresi muram, Feng Youde melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke arah daun, yang mulai bergetar dan memancarkan cahaya kehijauan. Pada saat yang sama, untaian energi hijau muncul dari daun dan mulai melahirkan Big Fatty Zhang. Zhang Fati besar, dan ekspresi sakit di wajahnya memudar. Hampir seketika, samar dan kemerahan dapat terlihat di pipinya, dan kabut yang mengelilinginya mulai berputar kembali di dirinya. Alih-alih menyebar ke segala arah seperti sebelumnya, ia mengambil bentuk di dalam wilayah dantiannya. Melihat itu, kegelisahan Bai Xiaochun segera mulai memudar. Akhirnya, Feng Youde mengambil napas dalam-dalam dan bangkit. Dengan bantuan kekuatan dewa, formasi inti kakak sulungmu harus berjalan dengan lancar mulai dari sini. Namun, ia membutuhkan banyak tenaga hidupnya. Prosesnya akan memakan waktu setengah tahun penuh sebelum selesai. Dia menghela nafas. Baiklah, kamu bisa meninggalkannya di sini untuk kujaga. Banyak terima kasih, Guru Taois. Bai Xiaochun dengan penuh semangat, menggenggam tangan dan menjawab dalam-dalam.
Kemudian dia melihat sekali lagi untuk memastikan bahwa Big Fatty Zhang aman. Saat itulah dia menyadari lelahnya dia. Pertarungan dengan patung Gongsun Waner telah menjadi daya tarik besar pada basis budidayanya dan energinya secara umum. Ditambah dengan semua kegelisahan yang dia alami tentang Big Fatty Zhang, semuanya kembali untuk memukulnya sekaligus. Sekarang setelah dia yakin Big Fatty Zhang aman, dia meninggalkan kuil dan kembali, bukan ke guanya yang abadi, melainkan salah satu tempat tinggal kosong di Hall of Devil Slayers, tempat dia duduk untuk melakukan latihan pernapasan dan penemuan diri. Dia istirahat selama 3 hari berturut-turut. Selama itu, waktu yang telah dimulai 3 hari sebelumnya terus menyapu, dan nama Bai Xiaochun lebih terkenal dari sebelumnya. Segera, detail latar belakang menjadi lebih dikenal. Dengan demikian, para pembudidaya di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit mengetahui sekte yang merupakan sungai. Setelah semua 2 dari 10 Starry Sky Dao Polarity Superstar Stop berasal dari River Deafening Sect. Sekte penangkal sungai ini luar biasa. Sulit untuk membungkus pikiranmu dengan kenyataan bahwa 2 sandera sekte penangkal sungai berada di 10 besar. Saya mendengar bahwa ketika Bai Xiaochun datang dari sekte penangkal sungai, dia membawa beberapa pelindung dao bersamanya. Aku yakin pelindung dao itu luar biasa juga. Perlahan tapi pasti, identitas pelindung dao Bai Xiaochun mulai dikenal. Lagu Ke, Sang Fatty Besar, Su Baokai, Tuan Dewa Diviner, Chen Manyao. Kelima nama itu lambat menjadi bahan diskusi. Su Baokai tidak terlalu memperhatikan masalah ini, dan benar-benar menikmati kemuliaan, sedangkan Song Ke sulit menerimanya. Faktanya, pada hari keempat, Lagu Ke meninggalkan guanya yang abadi dan menuju ke persidangan langit berbintang Dao Polaritas Superstar untuk membuktikan bahwa, meskipun ia mungkin tidak setara dengan Bai Xiaochun, ia masih tidak jauh di belakang. Karena dia adalah salah satu pelindung Bai Xiaochun Dao, banyak orang memperhatikan pelariannya, dan ketika dia berakhir pada peringkat di tahun 600-an itu menyebabkan kegemparan. Setelah Song Ke adalah Chen Manyao, yang ditempatkan di sekitar yang sama dengan Song Ke, tidak terlalu tinggi atau sangat rendah. Master God Diviner tidak benar-benar ingin pergi, tapi akhirnya diyakinkan, dan habis-habisan, mencapai peringkat di tahun 900-an. Su Baokai ragu-ragu apakah akan pergi atau tidak, dan akhirnya, tidak berani mencoba. Sejauh yang dia khawatirkan, jika dia tidak bisa masuk ke 1000 teratas, maka akan terlalu berlebihan untuk mencoba. Su Baokai tidak melaporkan, tapi Song Ke, Chen Manyao, dan Master God Diviner semua melakukannya, dan itu menyebabkan nama penentang sungai naik ke ketinggian yang lebih tinggi lagi. Akhirnya, penguasa puncak Sky Quarter Rainbow secara pribadi mengirimkan instruksi untuk memberi tahu sekte penentang sungai tentang apa yang telah terjadi, dan untuk memberi mereka sedikit hadiah. Hadiah itu sendiri tidak banyak diperhitungkan, tapi sikap Tuan Puncak itu. Selain itu, kinerja Bai Xiaochun dan pelindung daonya memastikan bahwa 3 sekte besar lainnya dicapai tengah bahkan lebih ragu-ragu dari sebelumnya untuk menimbulkan masalah bagi sekte penentang sungai. Itu terutama karena bagaimana Bai Xiaochun dan Gongsun Wan telah mencapai 10 besar. 3 kejutan lainnya, dan segera melakukan yang terbaik untuk menghubungi sekte penentang sungai dan meningkatkan hubungan. Semua ini, para leluhurnya dari sekte penangkal sungai sangat bersemangat. Patriark Frigid Sek melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Ah, Xiaochun. Kemanapun anak itu pergi, ia menjadi bintang. Tidak ada yang bisa menahannya. Petik 2. Murid-murid lain di sekte sangat gembira, terutama Hou Xiaomei dan Song Junwan, serta teman-teman Bai Xiaochun lainnya. Sebulan berlalu di mana nama Bai Xiaochun terus meningkat di sekte polaritas langit berbintang, ke titik di mana secara harfiah semua orang pernah mendengar tentang dia, bahkan para dewa. Adapun Big Fatty Zhang, dia tidak pernah bangun, tapi dalam kondisi stabil. Dia tidak lagi kurus dan kabut yang mengikutinya perlahan-lahan bergabung ke tubuhnya. Dia telah melewati saat krisis mematikan, dan dalam beberapa bulan, akan membentuk will core-nya dan melangkah ke formasi inti. Bab 441, Ekspedisi Berburu Jiwa. Segalanya berubah, dan suasana hati Bai Xiaochun membaik. Mempertimbangkan itu, dia sekarang merasakan penampilan publik, dan tidak hanya di Sky Quarter Rainbow. Dia pergi ke distrik pelangi lain juga, dan pujian yang dia terima merasa cukup senang. Dari apa yang dia tahu, dia hampir mencapai puncak kehidupan. Dengan menjentikkan jari, Bai Xiaochun mengurangi Starry Sky Dao Polarity Superstars menjadi abu. Sakit kepala. Imposter Nitcrypt, mengapa aku pikir aku sangat luar biasa?
Sebelum meninggalkan gua keabadiannya, dia akan selalu mengeluarkan cerminan tembaga untuk memeriksa dirinya sendiri, dan dia akan selalu mengajukan pertanyaan yang sama tentang peniru Nitcrypt. Adapun Nitcrypt peniru, setiap kali dia mendengar pertanyaan itu, dia merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan bulu merinding. Namun, dia masih akan tersenyum dan memutar otak untuk membuat kata-kata pujian yang baru untuk menyenangkan Bai Xiaochun. Kura-kura kecil itu sepertinya selalu sibuk, dan tidak pernah keluar sekalipun untuk mengatakan sesuatu yang sarkastik. Dengan demikian, Bai Xiaochun merasa lebih baik dari sebelumnya berada di sini di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Sayangnya, hal-hal baik tidak selamanya-selamanya. Setengah bulan berlalu, dan dekrit Dharmik turun dari Pelangi Dewa. Itu terjadi suatu hari ketika Bai Xiaochun muncul dari guanya yang abadi dengan semangat yang sangat tinggi. Dia memandang laut yang jauh, merasakan angin sepoi-sepoi menatap wajah, dan mengambil napas dalam-dalam. Menepuk-nepuk tasnya, dia menghasilkan cermin tembaga. Bersihkan tenggorokannya, dia berkata, "Hai Nixies, ayo, ayo, jelaskan mengapa Lord Bai mengatakan manapun dia pergi." Tentu saja, dia sedang bersiap-siap untuk berjalan-jalan menerima pujian dan pujian. Por imposter Nitcrypt hampir menangis. Selama setengah bulan terakhir, ia telah menggesek bagian bawah laras dalam usaha untuk menghasilkan materi baru, dan sekarang ada siksaan yang membuat hidup hampir tak terhentikan. "Tuan, mohon bantuan aku." Dia prioritas diri. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan reaksinya. Melotot, dia baru saja akan menanggapi ketika tiba-tiba, gemuruh-gemuruh memenuhi udara, menyebabkan semuanya bergetar. Warna-warna menyala di langit, dan angin berteriak menendang. Semua pelangi bergetar, termasuk pelangi Deva dan Myriad Star Rainbow. Semua orang dari dewa hingga murid kondensasi Ki benar-benar terguncang, dan tidak peduli apa yang mereka lakukan saat ini, memandang ke atas dengan ekspresi berkedip. Terkejut, Bai Xiaochun hampir menjatuhkan cermin tembaga ketika melihat ke atas langit, keheranan dan kebingungan bermain di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa saat kemudian, suara kuno yang sangat bermartabat dan bergema keluar dari pelangi dewa untuk mengisi seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect. Dekrit surga telah dikeluarkan, dan ekspedisi jiwa akan dimulai. Dalam 1 bulan, Starry Sky Battleship akan berlayar menuju Wildlands. Setiap kata yang diucapkan oleh suara kuno itu hampir seperti hukum alam, yang menyebabkan semua ciptaan dipenuhi dengan suara gemuruh, dan semua hati terguncang. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak yakin bertahan apa yang menyuarakan suara itu. Dia baru saja masuk 10 besar Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan tidak memiliki pemahaman yang sangat lengkap tentang bagaimana hal-hal bekerja untuk kelompok itu. Namun, seperti untuk semua orang yang berada di 100 teratas, mereka tidak bisa menahan kegembiraan setelah mendengar tersebut. Ekspedisi pencarian jiwa akhirnya akan terjadi. Setelah percobaan ini dengan api, aku pasti akan bisa melangkah ke tahap Naschen Sol. Hahaha, aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama sekarang. Petik 2. Di Starry Quarter Rainbow, di atas puncak gunung yang ditutup dengan api tak terbuka, adalah pemegang tempat ketiga Chen Yuesan, yang bangkit, rambut panjangnya berputar-putar di sekitarnya saat mata menyala karena gairah. Perburuan jiwa. Di Polarity Quarter Rainbow, tempat kedua heretik, salah satu superstar top di sekte itu, melawan nomor jiwa pendendam di dasar sumur yang dalam. Tiba-tiba, sebuah getaran melewatinya, dan mata bersinar karena kegembiraan. Itu akhirnya terjadi, ya. Baiklah, Zhao Tianjiao, sekarang kita akhirnya bisa melihat di antara kita yang akan mendapatkan jiwa dewa, dan kemudian melangkah ke tahap Naschen Sol. Pasti akan menjadi aku. Ketika gelombang keheranan menyapu sekte polaritas langit berbintang langit, di suatu tempat di luar sekte, di pegunungan yang tersembunyi, seorang pemuda berjalan di bawah pohon. Dia tinggi dan ramping, dengan ekspresi yang sangat dingin, dan pedang besar menemukan punggungnya. Bau darah mengelilinginya saat dia berjalan, seolah dia telah membantai banyak musuh dalam perjalanannya. Yang mengejutkan, dia memegang kepala di tangannya. Itu adalah kepala seorang lelaki tua, ekspresinya berputar dengan kejam, dan memancarkan aura yang menunjukkan tingkat kultivasinya ketika dia masih hidup, tahap Naschen Sol. Ketika pemuda itu berjalan melalui pohon-pohon, dia tiba-tiba berhenti di tempat dan mengeluarkan slip giok dari tasnya. Setelah informasi di slip, matanya bersinar dengan melihat gitu cerah dan korosif sehingga tanaman dan vegetasi di sekitarnya mulai layu dan mati. Jadi, ekspedisi berburu jiwa yang telah aku tunggu akhirnya terjadi. Tatapan pemuda itu meningkat, dan efek destruktif pada tanaman dan menyebar-menyebar.
Dalam mata, semua yang ada di seluruh area 3000 meter mati menjadi mati. Pria muda ini tidak ada pemegang pertama di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars, Zhao Tianjiao. Setelah berita tentang ekspedisi berburu jiwa turun dari Pelangi Dewa, para penggemar dengan cepat mengirimkan perintah, seperti halnya para penguasa dari 4 distrik Pelangi. Segala macam informasi mulai menyebar melalui sekte, sampai semua orang bergelora dengan gosip. Setelah mendengar beberapa pembicaraan, Bai Xiaochun masih belum sepenuhnya yakin tentang semua detail, dan dengan cepat memanggil Su Baokai. Segera setelah dia melangkah ke gua abadi Bai Xiaochun, dia berkata, Patriark Junior, ini adalah sesuatu yang besar. Sangat besar. Baiklah, kata Bai Xiaochun dengan rapi, cepat dan jelaskan apa ekspedisi berburu jiwa ini. Kedengarannya sangat bersemangat, Su Baokai berkata, Patriark Junior, aku sudah mendapatkan semua informasi. Ekspedisi pencarian jiwa pada dasarnya adalah bagi semua pembudidaya formasi inti yang bersiap untuk melangkah ke tahap Nas Chen Sol. Hah, kata Bai Xiaochun, tampak terkejut. Nasib baik. Berdasarkan beberapa informasi yang ia dengar, ekspedisi jiwa, meskipun tidak seperti hukuman mati, jelas sangat berbahaya. Itu benar. Su Baokai melanjutkan. Aku baru saja sendiri. Jika kamu ingin berhasil dari formasi inti ke tahap Nas Chen Sol, kamu harus melakukannya dengan salah satu dari 3 cara. Pertama adalah dengan menggunakan Nas Chen Sol Pill, yang merupakan metode Vanatier. Metode kedua adalah dengan menggunakan 5 elemen Deva Beas Sol, yang merupakan metode Earthier. Terakhir adalah yang paling legendaris dari semuanya, metode surga tingkat di mana kamu menggunakan jiwa Deva 5 elemen. Namun, metode terakhir itu hampir mustahil. Jika kamu tetap di dalam sekte, bahkan mencapai tahap Nas Chen Sol level bumi cukup sulit. Konsentrasi, jiwa dewa binatang sama langka dengan jiwa dewa. Namun, semuanya berbeda di Wildlands. Seharusnya, ada sebuah sungai di Wildlands yang mirip dengan sungai Heavenspan. Perbedaannya adalah itu adalah sungai yang tidak bisa dilihat oleh yang hidup. Itu adalah sungai bawah laut, sebuah jalan yang dilalui semua jiwa dari seluruh dunia setelah mati. Karena itu, jiwa jauh lebih umum di Wildlands. Faktanya, mereka ada di mana-mana. Dalam jumlah jiwa yang benar-benar tak terhitung, dimungkinkan untuk menemukan, tidak hanya jiwa dewa binatang, tapi juga jiwa dewa. Dan itulah mengapa tempat itu adalah tempat terbaik untuk para pembudidaya formasi inti. Dari tingkat kegembiraan Su Baokai saat dia berbicara, jelas bahwa dia akan mencari kesempatan untuk pergi ke Wildlands. Tanah liar, kata Bai Xiaochun. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun tahu sedikit lebih banyak tentang Wildlands daripada yang dilakukan Su Baokai, dan hal pertama yang muncul dalam pikiran ini adalah bahwa ada sesuatu yang aneh dengan uji coba ini dengan api. Jelas tidak sesederhana kedengarannya. Tidak ada jiwa di Wildlands, ada juga pembudidaya. Ekspedisi pencarian jiwa ini akan terjadi di Wildlands. Kapal perang kuno itu akan berlayar melintasi Laut Heavenspan menuju jalan lain yang mengarah ke Wildlands. Su Baokai menunjuk ke kapal perang besar yang misterius di puncak air terjun. Bai Xiaochun membocorkan kapal itu, dan terguncang ketika mengingat sesuatu yang dikatakan Chen Manyao ketika mencoba untuk membiarkannya bergabung dengan pelindung daunnya. Dia telah menyebutkan kapal ini, dan Bai Xiaochun menyadari bahwa dia pasti tahu tentang ekspedisi jiwa ini. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk pergi ke Wildlands dalam uji coba selama 10 tahun dengan api ini adalah orang-orang yang terkenal di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars. Selamat Patriark Junior. Sulit untuk mengatakan dengan pasti, tapi ketika kamu kembali, kamu mungkin akan menjadi pembudidaya Nas Chen Sol. Tujuan akhir dari percobaan dengan api adalah untuk mendapatkan jiwa dewa. Siapapun yang melakukannya dapat menemukan kembali ke pertukaran dan pertukarannya dengan satu set lengkap 5 elemen jiwa makhluk-makhluk. Bahkan jika bisa mendapatkan jiwa deva, dan hanya mendapatkan satu jiwa deva, kamu masih bisa membawakan kamu kembali ke seni dan menukarkannya dengan pil Nas Chen Sol yang berharga. Bab 442, Duling Fei muncul secara langsung. Aku bahkan mendengar bahwa banyak dari 100 Starry Sky Dao Polarity Superstars bisa mencapai tahap Nas Chen Sol tahun yang lalu, tapi telah menekan diri mereka sendiri sehingga mereka dapat bergabung dengan ekspedisi berburu jiwa ini. Berseri-seri dengan gembira, Su Baokai terus menjelaskan semua yang dia pelajari. Semakin Bai Xiaochun mendengarnya, semakin suram ekspresinya. Pada akhirnya, dia merasa sangat bertentangan tentang segala persidangan dengan api. Akhirnya, dia membuat keputusan. Aku pasti tidak bisa pergi, pikirnya.
Benar-benar tidak. Tiba-tiba, wajah Subaokai bersinar seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Terlihat kaget dan tidak percaya diri. Dia berkata, "Oh benar, ada hal lain yang pasti tidak kamu ketahui, Patriark Junior, sesuatu yang besar. Surga. Bahkan aku belum pernah mendengar bisikan tentang ini. Hanya setelah berita permulaan menyebar, aku mengetahui hal itu. Junior Patriark, apakah kamu tahu bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan?" Betul. Apa yang kamu lihat di sekitar kita bukan keseluruhan dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Ada bagian lain dari sekte yang terletak di tembok besar. Bahkan Subaokai terguncang dari berita yang mengejutkan ini, meskipun telah beberapa waktu lalu. Tembok besar, kata Bai Xiaochun, ekspresi kaget muncul di wajahnya. 4 bagian tembok besar pada akhirnya terhubung, menciptakan lingkaran besar yang melindungi Laut Heavenspan, dan semua sekte juga. Segala sesuatu di luar tembok besar adalah Wildlands sejati. Menurut apa yang aku dengar, setiap orang yang mengambil bagian dalam ekspedisi jiwa harus benar-benar pergi ke luar tembok besar, lebih dari 1 kali. Ketika dia berbicara, dan tanpa semua bit informasi yang dia miliki mengetahui, ekspresi Subaokai perlahan berubah ketika dia menyadari bahwa, jelas tembok besar ini memisahkan 2 yang berlawanan. Suaranya membuat angsur memudar, dan pupilnya mengerut. Kamu mengerti sekarang, bukan? Bai Xiaochun berkata, sedikit cemberut ketika dia melihat ke Subaokai. Tidak mungkin seperti itu, kan? Kata Subaokai pelan. Mungkin area di luar tembok besar benar-benar berbahaya. Itu sebabnya mereka membangunnya, untuk menghindari bahaya. Atau mungkin untuk menjaga agar semua jiwa tidak masuk ke dalam. Subaokai semakin merasa seperti ada sesuatu yang misterius terjadi, dan dia gemetar, hampir seperti spontana untuk tanpa melihat beberapa teka-teki. Tidak berani masalah ini terlalu dalam, Subaokai pergi dengan sedikit linglung. Adapun Bai Xiaochun, dia cemberut di ambang air mata. Berdasarkan sensasi bahaya yang dia rasakan, dia tahu bahwa dia harus memikirkan cara untuk memastikan dia tidak melanjutkan ekspedisi berburu jiwa. Namun, sebelum dia bisa, perintah dari pemimpin sekte dan para penguasa menyebar ke semua murid. Semua Starry Sky Dao Polarity Superstars di 1000 diperlukan untuk bergabung dengan ekspedisi berburu jiwa. Itu akan berlangsung selama 10 tahun. Selama waktu itu kamu harus pergi keluar tembok besar setidaknya 3 kali. Setelah 10 tahun berlalu, kamu dapat kembali ke markas sekte. Hampir segera, Bai Xiaochun dipenuhi dengan firasat. Aku selesai, erangnya. Kap. Fakta, ini bukan sekte penangkal sungai, di mana dia telah gitu banyak bergoyang dengan para patriark. Dia baru saja mencapai bagian ungu pelangi, dan membuat nama dirinya sendiri. Sejauh yang dia tahu, dia tidak punya pilihan. Misi ini akan terlalu berbahaya. Yang disebut tembok besar langit berbintang Dao Polaritas Sekte jelas ada untuk mencegah, bukan hanya jiwa, tapi pengkhianat. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke Gua Abadi Chen Manyao untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan jawaban. Titik. Chen Manyao sama sekali tidak terkejut melihatnya. Setelah mengundang dia ke dalam, mereka, dan tersenyum misterius muncul di wajah. Bai Xiaochun berdeham dan berkata, jadi, Manyao, apa menurutmu aku memperlakukanmu dengan baik di sekte polaritas langit berbintang langit Dao? Kamu masih belum memenuhi satu janji itu sejak awal. Chen Manyao menutup mulutnya dan tertawa kecil. Dia cantik sekali, tapi setiap kali dia tertawa atau tersenyum, dia tampak lebih menarik. Jangan khawatir, Patriark Junior. Bahkan di Wildlands di luar tembok besar, kamu akan aman selama kamu berhati-hati. Selanjutnya, perjalanan ini pasti akan menjadi peluang untuk peluang. Kamu tak pernah tahu. Kamu bahkan mungkin berakhir dengan jiwa dewa. Meskipun demikian, jika kamu benar-benar khawatir, kamu selalu dapat bergabung dengan pihak kami. Bai Xiaochun menghela nafas. Topik yang diangkatnya, katanya. Ayolah, berapa banyak jiwa dewa yang ada di dunia? Setelah bertahun-tahun berlalu, pasti semua yang telah ditemukan. Petik 2. Ada beberapa hal yang mungkin belum kamu mengerti sepenuhnya, Patriark Junior. Wildlands itu spesial. Underworld River di sana berisi sejumlah besar jiwa. Selama bertahun-tahun yang terhitung jumlahnya telah berlalu sejak alam Heavenspan muncul, semua jiwa yang telah berakhir di sungai itu, dan membangun di Wildlands. Bahkan jika ada lebih sedikit jiwa dewa daripada yang ada, masih akan ada beberapa. Mereka bertambah. Gumamnya, terkejut muncul di wajah. Aku tidak tahu detailnya, dan sebenarnya, aku bahkan tidak tahu mengapa itu terjadi seperti itu.
Tapi yang aku tahu adalah bahwa Wildlands telah membangun jiwa selama bertahun-tahun. Chen Manyao tampak sangat tulus dalam kata-katanya. Tidak ada energi spiritual di Wildlands, Bai Xiaochun menunjukkan. Jadi bagaimana orang-orang di sana berlatih kultivasi? Tidak ada energi spiritual, kata Chen Manyao lembut. Tapi ada banyak jiwa. Buru mereka, serap mereka, dan itulah bagaimana kamu bisa berkultivasi. Petik 2. Setelah waktu yang lama berlalu, Chen Manyao sekali lagi mengangkat subjek Bai Xiaochun bergabung dengan Wildlands. Kali ini, Bai Xiaochun tidak langsung menolak. Dia mengamatinya sebentar, lalu berbalik dan pergi. Saat berjalan di sepanjang jalur Sky Quarter Rainbow, dia menghela nafas kiri dan kanan. Intuisinya memberitahunya bahwa ekspedisi pencarian jiwa ini akan sangat berbahaya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk keluar darinya. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Dengan wajah muram ia terbang kembali ke guanya yang abadi. Sepanjang jalan, beberapa pembudidaya memperhatikannya dan memanggil salam hormat. Namun, dia tidak lagi berminat untuk menikmati perhatian mereka. Malam telah tiba, dan matahari terbenam yang memantul dari perairan laut Heavenspan membuat pemandangan yang cukup indah. Bai Xiaochun memandanginya, lalu menghela nafas bagaimana ia sudah memiliki jiwa dewa. Jika dia benar-benar pilihan kehabisan, dia selalu bisa menemukan tempat yang aman di tembok besar untuk membuka selama 10 tahun, kemudian kembali ke sekte, menukarnya dengan seperangkat jiwa binatang buas, dan kemudian melangkah ke tahap Naschensol. Merasakan dirinya sendiri, dan masih bergulat dengan keputusan apa yang harus diambil, dia berjalan ke guanya yang abadi dan bersiap untuk masuk. Namun, sewaktu-waktu sebelum melangkah masuk, dia berhenti dan melihat ke atas, dan matanya bersinar. Tanpa diingat, seseorang menunggunya di guanya yang abadi. Dia segera memanfaatkan kekuatan basis budidayanya, membuat jarinya untuk menyebabkan pintu depan terbuka, mengungkapkan seorang wanita muda, berdiri di sana dengan punggung menghadap kepadanya. Gitu melihatnya kembali, sebuah getaran melandanya, dan dia mulai bernapas dengan berat. Kamu. Gitu kata-kata itu keluar dari kebutuhan. Wanita muda itu perlahan-lahan berbalik mengungkapkan wajah yang mengejutkan Bai Xiaochun hingga ke intinya. Xiaochun, katanya lembut berkilau. Duling Fei, katanya. Dia sering berpikir tentang bagaimana rasanya melihat Duling Fei lagi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa itu bukan peristiwa yang mengejutkan seperti yang dia bayangkan. Meskipun itu tiba-tiba muncul gitu saja, jauh di lubuk hati, dia sudah lama bersiap untuk reuni mereka. Berkedip dengan emosi yang rumit saat hening berlalu. Tiba-tiba, dia berpikir tentang bagaimana penguasa puncak Sky Quarter memperlakukannya, dan bagaimana Feng Youde membawanya di bawah sayapnya. Selama dia berada di sekte polaritas langit berbintang, selalu tampak seperti seseorang di luar sana, diam-diam mengawasinya. Meskipun dia memiliki berbagai spekulasi, sekarang dia melihat Duling Fei berdiri di sana, semuanya masuk akal. Ekspresinya kompleks dan dipenuhi dengan melankolis, dia minta, Xiaochun, aku maaf untuk. Apakah itu kamu di sekte aliran darah? Dia berbicara kata-katanya perlahan dan dengan kekuatan. Ya, jawabnya tanpa ragu sedikit pun. Menatapnya, dia melanjutkan dengan lebih banyak pertanyaan. Apakah kamu semacam agen? Mengapa? Apa yang kamu lakukan di sekte Stream Roh dan sekte aliran darah? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2.